akses dan kualitas konsumsi pangan. Dan PP6, peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor real dan industri. Maka kami menetapkan 5 program utama, yaitu pertama, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri. Ketiga, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 4, program pendidikan dan pelatihan vokasi. 5, program dukungan manajemen. Penajaman rancangan program utama pada RKA Kementerian Pertanian tahun 2022 sebagai berikut. Pertama, program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Kegiatan ini tersebut di Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Badan Karantina Pertanian. Dengan alokasi anggaran sebesar 6,54 triliun. Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri. Kegiatannya tersebar di Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai 1,64 triliun. 3, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi akan dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian senilai 356,8 miliar. 4, program pendidikan dan pelatihan vokasi akan dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian BPPS DMP senilai 770,3 miliar. 5, program dukungan manajemen yang ada pada seluruh eselon 1 dengan anggaran 5,14 triliun. Pada tahun 2022, Kementerian Pertanian menargetkan produksi komoditas utama seperti padi sebesar 55,20 juta ton, jagung 20,10 juta ton, kedelai 0,20 juta ton, bawang merah 1,64 juta ton, cabai 2,87 juta ton, gula tebu 2,30 juta ton, dan daging sapi atau kerbau 0,44 juta ton. Dalam rangka mendukung pencapaian target produksi komoditas utama tersebut dan mendukung program pembangunan pertanian lainnya, pagu anggaran tahun 2022 sebesar 14,45 triliun tidak mengalami perubahan sesuai pembahasan badan anggaran. Pagu anggaran selengkapnya baik untuk pagu per program maupun pagu menurut sumber dana disajikan pada bahan yang telah disampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI. Dari pagu anggaran tersebut telah dialokasikan ke 11 eselon 1 kami dengan rincian sebagai berikut. Sekretariat Jenderal 1,66 triliun, Inspektorat Jenderal 97,68 miliar, Ditjen Tanaman Pangan 1,77 triliun, Ditjen Hortikultura 1,04 triliun, Ditjen Perkebunan 1,31 triliun, Ditjen PKH 1,85 triliun, Ditjen PSP 2,61 triliun, Badan Litbang Pertanian 1,33 triliun, BPPS DMP 1,09 triliun, BKP 577,39 miliar, dan Barantan 1,10 triliun. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, sebagai agenda selanjutnya, izinkanlah kami melaporkan tentang kegiatan antisipasi yang dilakukan Kementerian Pertanian, terutama dalam mengantisipasi datangnya musim hujan. Data BMKG terbaru menginformasikan bahwa musim hujan diperkirakan lebih awal dibandingkan kondisi normal. Pada pertengahan September 2021 ini, Pulau Sumatera diperkirakan sudah memasuki musim hujan. Disusul bulan Oktober di sebagian Jawa dan Kalimantan. Bahkan pada bulan Januari 2022 diperkirakan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan berada pada puncak tertinggi. Curah hujan yang tinggi seringkali berdampak pada banjir dan bencana alam lainnya. Untuk itu, Kementerian Pertanian mengambil langkah antisipatif. Di antaranya melalui pertama, mapping wilayah rawan banjir. Kedua, early warning system dan pemantauan rutin informasi iklim BMKG. Ketiga, penyiapan penyediaan bantuan benih. Keempat, penyiapan gerakan Brigade La Nina. 5, penyiapan pompanisasi in-out dari sawah dan rehabilitasi jaringan tersier atau kuarter. 6, sosialisasi dan penggunaan benih pada tahan genangan. Ketujuh, sosialisasi asuransi pertanian AUTP dan penggunaan benih bagi yang puso. Dan kedelapan, penyiapan optimalisasi pasca panen dengan menggunakan pengeringan dan RMU.
Selain persiapan pengamanan pertanaman di lapangan, Kementerian Pertanian secara rutin juga memantau ketersediaan pangan pokok yang dilakukan secara periodik mingguan. Sampai dengan akhir minggu kedua, September 2021, stok beras diperkirakan mencapai 7,62 juta ton, jagung 2,30 juta ton, cabai besar 16.000 ton, cabai rawit 17.000 ton, bawang merah 35.000 ton, dan komoditas lainnya dalam kondisi surplus dan aman. Namun demikian, ada beberapa provinsi yang mengalami defisit untuk beberapa komoditas seperti jagung, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam. Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan merata di seluruh provinsi, Kementerian Pertanian telah menyiapkan stimulus bantuan transportasi pengiriman produk pertanian dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Selain itu, Kementerian Pertanian mengaktifkan Toko Tani Indonesia (TTI) di berbagai wilayah untuk membantu pemasaran produk pertanian yang dihasilkan oleh petani. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini mohon izin untuk menyampaikan terkait terbitnya Perpres nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, disingkat BRIN, di mana tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan KL dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN. Merespon hal ini terkait dengan rancangan usulan transformasi Badan Litbang Pertanian ke BRIN, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, rencana usulan nama Badan Standarisasi dan Sistem Pertanian BSSP, disingkat. Kedua, beberapa tugas dan fungsi BSSP diantaranya adalah mengakomodasi tugas dan fungsi Kementerian Pertanian dalam standarisasi produk pertanian dan pemanfaatan sistem pertanian, termasuk di dalamnya terkait perbenihan. Ketiga, berdasarkan Surat Menteri Pertanian nomor 142/20/M/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021 kepada Kepala BRIN dan Raker Menteri Pertanian dengan Komisi 4 DPR RI tanggal 25 Agustus 2021, Kementerian Pertanian mengusulkan bahwa untuk penelitian terapan masih tetap berada di Kementerian Pertanian. Sedangkan yang ditransformasi ke BRIN adalah penelitian dasar. Dan keempat, Badan Litbang Pertanian saat ini sedang dalam proses pemetaan SDM, aset program, kegiatan, dan anggaran. Selain itu, mohon izin juga melaporkan terkait dengan meleburnya Badan Ketahanan Pangan kami, BKP, sebagai embrio terbentuknya Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Ada beberapa kegiatan yang selama ini dilakukan oleh BKP seperti Pekarangan Pangan Lestari, disingkat P2L, Toko Tani Indonesia, dan lumbung pangan masyarakat yang bersifat teknis, di mana keberlanjutannya masih diharapkan oleh sebagian besar masyarakat. Kami mengusulkan agar kegiatan-kegiatan tersebut masih tetap berada di Kementerian Pertanian untuk diintegrasikan pada Ditjen Teknis yang relevan untuk menanganinya. Terkait dua hal yang kami sampaikan tadi, kami mengharapkan dan mohon dukungan sepenuhnya dari Komisi 4 DPR RI serta dapat dipertimbangkan menjadi salah satu kesimpulan pada raker hari ini. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rapat kerja pada hari ini. Apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci, saya mohon perkenan pimpinan agar pejabat-pejabat eselon 1 kami yang hadir dan terkait dapat diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tambahan. Atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI, kami ucapkan terima kasih. Wallahu ila muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas